Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya Delbedo Ngawi. Di video kali ini saya akan menerangkan seberapa penting kualitas IC pada rangkaian suatu rangkaian elektronika. Nah, oke, sebelum lanjut ke videonya, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, oke lur ya, kita lanjut ke videonya. Jadi mungkin diantara dulur-dulur mungkin bingung ya, atau mungkin belum tahu seberapa penting kualitas IC pada suatu rangkaian elektronika ya. Yang saya maksud rangkaian elektronika itu banyak lur. Jadi kan ada power yang pakai pendorongnya itu pakai IC ada kan. Terus ada juga power yang pakai input balance. Input balance itu kan juga pakai IC. Ada juga mungkin tune control yang pakai IC. Terus nah ini salah satu contohnya crossover pakai IC. Nah, jadi ada banyak rangkaian elektronika yang menggunakan IC. Nah, lalu mungkin teman-teman ada yang masih bingung atau belum paham ya. Sebenarnya kualitas IC-nya itu berpengaruh atau enggak untuk hasil dari rangkaian tersebut. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya mengenai IC. Jadi dulu saya pernah nyobain lur ya, kan nyobain IC-nya itu TL072. Nah, seperti ini TL072. Tapi waktu itu saya lihat ada yang harganya cuma 1200. Kalau ini harganya 6000 lur, satu ini lumayan mahal, 5000 sampai 6000 satu biji. Nah, lalu saya nyobain yang harga waktu itu 1200 kalau nggak 1500 ya. Lalu saya coba belilah. Saya beli. Setelah itu saya pasangkan ya, saya solderkan di sama di kit ini, di kit crossover aktif ini. Saya coba pakai IC yang palsu itu ya, dalam tanda kutip palsu. Itu saya coba pasangkan. Ternyata nggak mau hidup lur. Rangkainya ini sudah benar, sudah saya cek semua ya, mulai dari potensio, terus mulai dari resistor dan sebagainya saya cek, itu nggak ada yang rusak, nggak ada yang short, nggak ada yang komponennya nilainya salah, itu nggak ada, semua benar semua dan bagus. Tapi crossovernya itu nggak mau bunyi lur, nggak mau bunyi. Jadi crossovernya nggak mau bunyi dan trafonya itu malah yang panas gitu. Jadi trafonya itu panas banget. Saya juga bingung lur tadinya, mungkin trafonya setelah saya gonta-ganti tetap nggak bunyi, tetap trafonya malah panas ya. Nah, lalu saya iseng-iseng saya coba ganti, saya copotin semua isinya, ganti pakai yang asli, ternyata langsung bunyi. Nah, itulah lur contohnya seberapa penting IC, penting banget lur. Jadi walaupun IC-nya itu baru beli dan bagus ya, nggak ada, saya cek juga nggak ada yang short, bagus semua. Cuma terus dia nggak bunyi gitu lur. Saya juga aneh, kok bisa? Padahal dia itu apa istilahnya bagus gitu, nggak ada yang rusak, nggak short. Tapi ketika dipasangkan itu nggak mau bunyi lur, gitu anehnya. Ya mungkin karena dia nggak asli ataupun karena dia emang kualitasnya emang jelek lur. Karena wajar ya, harganya juga beda 4 kali lipat gitu. Jadi yang namanya IC juga sangat berpengaruh. Tapi ada juga saya pernah nyoba lur ya, IC pakai IC yang KW, terus saya coba tempelkan di input balance, kalau nggak di power ya, saya lupa. Itu suaranya juga beda lur, walaupun bisa bunyi, cuma dia suaranya kayak gimana ya, suaranya itu seperti serak gitu, suaranya nggak bisa bersih lur, nggak jernih, suaranya nggak jernih. Jadi sebegitu pengaruhnya lur yang namanya IC ini, nah barang kecil ini terhadap suatu rangkaian sangat berpengaruh lur. Jadi kalau bisa beli IC ini yang bagus lur, yang bagus, beli IC yang bagus. Jadi supaya
nggak bingung lur. Jadi nantinya kalau buat pemula mungkin bingung lur, misalkan ngerakit power semuanya rangkaian sudah bagus tapi nggak bunyi kan bingung lur, nggak ada yang rusak, ternyata di IC-nya nggak terkira gitu, nggak kepikiran kalau emang IC-nya itu rusak. Emang sebegitu pentingnya lur yang namanya IC. Ya nggak apa-apa lah kita keluar duit lebih banyak sedikit, keluar duit lebih sedikit itu nggak masalah kalau untuk urusan kualitas lur ya. Yang penting barangnya jadi bagus gitu, rangkaian yang kita buat itu jadi hasilnya bisa maksimal seperti itu. Nah ini juga filter, ini subwoofer controller lur ya. Nah, ini juga pakai IC tapi ini pakai IC NE5532 lur. Nah ini juga bagus lur, ini NE5532. Jadi bagi dulur-dulur yang mungkin bingung ya ngebedainnya antara IC yang jelek dan yang bagus seperti apa, yang paling mudah itu harganya lur. Kalau harga murah pasti dia jelek, kalau yang bagus ya mahal, harganya itu sudah pasti beda. Tapi mungkin ada penjual yang dalam tanda kutip curang lur ya, walaupun kualitasnya IC beda tapi harganya tetap sama gitu, tetap beda lur. Terutama dulur-dulur kalau misalkan punya dua IC ya, yang satu KW yang satu bagus, terus dibandingkan di ini kebetulan saya nggak ada lur ya untuk contoh yang palsunya, nggak ada lur yang saya sebutkan tadi ya, kebetulan nggak ada, kosong. Kalau ada teman-teman yang pemula juga pasti langsung bisa ngebedainnya, karena emang sebegitu bedanya lur, mulai dari tulisannya, terus bahannya, terus kakinya juga beda. Intinya kalau yang KW itu ya tulisannya dia nggak rapi tulisannya. Yang pertama tulisannya nggak rapi, terus kualitasnya juga beda lur, dilihat juga beda lah, pokoknya pasti bisa bedain lah dulur-dulur semua. Dilihat dibandingkan dengan mata gitu, cuma dilihat doang itu beda. Untuk ya mungkin warnanya lah yang bagus lebih gimana, lebih berkilau atau gimana, terus kakinya juga yang bagus ini lebih gimana, itu beda lur. Ini kebetulan saya nggak ada lur untuk contoh yang KW nya ya, pokoknya beda lah gitu. Jadi untuk kualitas IC ini saya kira cukup sangat vital lur ya, atau sangat berpengaruh terhadap suatu rangkaian elektronika. Terlebih lagi IC ini kan rangkaian aktif lur ya, jadi maksudnya IC ini kan dia bisa bekerja kalau ada tegangan, kalau ada tegangan dia bekerja, kalau nggak ada tegangan nggak bekerja gitu. Jadi IC ini beda sama resistor ini. Kalau resistor ini komponen pasif, jadi komponen mati gitulah istilahnya ya. Jadi kalau kapasitor, elko, resistor itu komponen pasif. Tapi kalau dioda, transistor, IC itu namanya komponen aktif gitu. Jadi itulah bedanya. Penting banget lur emang kalau yang namanya komponen aktif pada rangkaian amplifier sangat penting. Jadi untuk pemilihan transistor, dioda, IC usahakan pilih yang bagus gitu. Oke lur ya, sekian video kita kali ini, semoga ada manfaatnya bagi dulur-dulur. Mungkin nanti kalau saya ada contoh IC yang palsu, kita akan bahas di next episode ya, di next video kita akan bedakan. Nah ini mungkin bagi dulur-dulur mungkin ada yang ngasih saran buat video apa, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.